warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Noviah. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024 LPTK IAIN Curug. Pada hari ini saya melakukan PPL keempat, modul ajar 4 dengan model teknologi, pedagogi, konten knowledge atau TPEK di SDN 03 Tebatkalai. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Buku dan alat tulisnya? Baik, sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu ya. Kita tepu anak soleh dulu ya. Siap? Tepu anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat, rajin mandi, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Alhamdulillah, sudah semangat di pagi hari ini. Kita langsung saja. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, supaya Allah SWT memberkahi pelajaran kita hari ini, tolong ketua kelas pimpin doa kita pada hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita ucapkan setiap pagi, berharap semoga Allah berkahi pelajaran kita hari ini dan semoga Allah memberikan kita penambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober ya. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Adel Sirta Humairah, Aldo Putra Mandala. Biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin? Baik, silakan Firly. Belajar, kita baca surah pendek dulu ya. Ibu yang mimpin ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mempelajari bab selanjutnya, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu mau tanya dulu nih. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari materi apa, Nana? Asmaul Husna. Ada berapa? Ada 5.
Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu hijrah? Ada yang tahu? Apa kira-kira hijrah? Hijriah. Perpindahan. Kata ada, Masya Allah. Apa lagi kira-kira hijrah? Hijrah itu apa kira-kira? Perpindahan. Perpindahan, benar. Perpindahan dari mana? Tentunya harapan kita hijrah yang dimaknai ini perpindahan tempat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada soalan. Yang pertama, anak-anak semua mengetahui apa sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuan pembelajaran kedua yaitu anak-anak mengetahui peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan tujuan pembelajaran ketiga yaitu anak-anak mempelajari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, baik anak-anak yang tadi Ibu tanyakan pada anak semua apa itu hijrah, benar sekali. Hijrah secara bahasa artinya memutuskan atau meninggalkan, juga ada perpindahan. Artinya hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah adalah perpindahan ya Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Jadi Madinah yang kita kenal sekarang dulunya bernama Yasrib ya. Kemudian Yasrib itu terletak di sebelah utara kota Mekah ya. Jadi masih cukup dekat dengan Mekah. Tetapi kalau ditempuh zaman dulu itu dengan menggunakan kendaraan unta atau kuda. Karena mobil dan kendaraan motor lainnya belum ada. Sehingga cukup berhari-hari ya, lumayan jauh juga kalau ditempuh dengan kendaraan unta ataupun kuda. Kemudian jaraknya kurang lebih 450 km. Nah, ini sangat jauh ya, apalagi ditempuh dengan unta pada saat ya. Kita lihat sama-sama ini Nabi Muhammad SAW ya berada di kota Madinah. Ini tujuannya di Madinah Mekah. Ini Mekahnya. Nah, ini Madinahnya. Jaraknya tadi berapa? 450 km, setara dengan jarak kalau di Indonesia Semarang Bekasi ini cukup jauh, beda kabupaten. Ya, berarti berhari-hari. Ya, ini kendaraan Nabi Muhammad yaitu unta ya. Nah, anak-anak sebelumnya pernah berpindah tidak? Misal seperti ini. Dulunya rumahnya di sini, tiba-tiba pindah ke sana. Pernah ngalamin? Atau melihat teman yang dari sekolah luar masuk ke sekolah kita? Ada? Ada. Harapannya apa pikir pindah ke sekolah? Tentu ada perubahan yang baik. Ya, inilah yang diharapkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Seperti halnya sekarang, siapa yang tahu di mana ibu kota negara kita yang terbaru? Di mana? Di mana? Hah? Yang disebut IKN. Di mana? Di Kalimantan. Nah, sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan dari kaum kafir Quraisy. Nah, dakwah Nabi Muhammad di Mekah ini selama kurang lebih berapa tahun? 13 tahun ya. Lalu terjadinya peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah supaya Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Nanti insya Allah ada penjelasannya mengenai Baiat Aqabah ini. Lalu adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah. Jadi bukan serta-merta hanya Nabi Muhammad saja yang ingin hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, tetapi atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perintah malaikat, bukan perintah para nabi, tapi langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada harapan baru nih
tahun di Mekah. Ya. Nah ini, apa itu Baiat Aqabah? Baiat Aqabah adalah perjanjian Aqabah, perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi antara Nabi Muhammad dengan penduduk Yathrib, ya, atau sekarang lebih dikenal Madinah, yang dilakukan di sebuah bukit bernama Aqabah, makanya disebut perjanjian Aqabah. Jadi Aqabah ini adalah sebuah bukit, nama sebuah bukit sekitar 5 km dari Mekah, ya. Nah, Masjid Baiat atau tempat terjadinya perjanjian Aqabah ini di sini. Nah, lihat ya, kelihatan semuanya. Adapun perjanjian Aqabah yang pertama adalah sebagai berikut ini, ya. Ini adalah perjanjian Aqabah ini orang Madinah yang mengutarakannya kepada Nabi Muhammad. Contoh nih, Ibu Desi ada dijanjikan sama anak kelas 4. Bu, ngajarlah di kelas kami kelas 4. Kami jamin kelas kami rapi, anak-anaknya baik, tertib. Nah, makanya Ibu Desi misalnya datang untuk lama-lama dan nyaman untuk di kelas 4 contohnya. Artinya apa? Perjanjian Aqabah ini membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya pada saat itu begitu nyaman, ya, karena juga adanya ancaman dari tempat Nabi Muhammad di Mekah oleh siapa? Kaum kafir Quraisy, ya. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Yang artinya, coba siapa yang bisa menyebutkan artinya? Coba Zara. Sebutkan. Kelihatan enggak? Enggak ya? Coba disebutkan. Orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Oke, terima kasih Zara. Baik, anak saleh. Nah, setelah ibu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tentunya kita harus mencari apa sih hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini. Nah, ada 3 hikmahnya. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad tertekan, ya, di Mekah, kemudian adanya banyak ancaman, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan. Lalu seseorang harus dapat memberi segala yang dimiliki hingga cita-cita perjuangannya tercapai. Baik, ibu akan menayangkan sebuah video mengenai hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman. Bahwasanya adanya ancaman yang sangat keras dari para penduduk kota Mekah, yaitu dari kafir Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini merupakan pemimpin dari kafir Quraisy di Mekah. Rencananya apa? Ingin membunuh Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, ya, kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad jangan tidur pada malam ini di pembaringannya. Lalu Nabi Muhammad SAW meminta tolong kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah tidur di malam itu. Pokoknya akan bermain. Silakan ditunjuk siapa yang akan bermain sekelompoknya 1 orang.
kelompoknya ya. Baik, kita mulai. Kelompok yang akan maju duluan. 1, silakan maju. Silakan maju. Belum presentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Kelompoknya semuanya sudah bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ada tugas yang akan ibu bagikan pada grup kelas anak-anak semua. Silakan nanti dikerjakan ya. Ibu akan membagikan melalui quizzes ya. Jadi anak-anak bermain kuis di dalam aplikasi itu ya. Ada di grup kelas 4. Baik, sekarang ini adalah lagu penyambutan kaum Madinah ya, masyarakat Madinah Yasrib pada saat Nabi Muhammad SAW tiba. Jadi mereka melihat rombongan Nabi Muhammad datang, lalu menyanyikan lagu ini. Ada salah. Siap ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kita sudah sama-sama mengetahui sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama apa? Adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adanya ancaman dari siapa? Penduduk Mekah, kaum kafir Quraisy. Yang ketiga apa? Adanya perjanjian Aqabah. Nah, ini merupakan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah setelah dakwah Nabi Muhammad ke Mekah selama berapa tahun? 13 tahun kurang lebih ya. Nah, pada pertemuan akan datang kita akan mempelajari pada bab selanjutnya, yaitu tentang pentingnya silaturahim. Silakan anak-anak pelajari sebelum kita belajar pada pekan depan. Baik anak-anak, kita tutup pertemuan hari ini dengan baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ibu minta maaf kurang dan lebihnya. Kita siap-siap untuk. Baik, kita telah sama-sama belajar tadi tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, apakah pelajaran hari ini mudah anak-anak? Apakah anak-anak senang belajar hari ini? Alhamdulillah, semoga nanti di pertemuan akan datang kita semua lebih baik lagi dan anak-anak lebih semangat lagi belajarnya. Oke?